hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kenapa kok sya ini dibaca panjang? Nah, ini namanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Pada intinya, jika bacaan Al-Quran kita ingin bisa segera lancar, kemudian ingin baik bacaan Al-Quran kita, maka tentulah kita harus rajin-rajin untuk membaca Al-Quran, kemudian juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid Al-Quran dan juga memahaminya. Oleh sebab itu, di sini kami berusaha menyajikan video-video pembelajaran mengaji Al-Quran yang kami jelaskan lengkap dengan tajwidnya. Nah, sehingganya harapannya itu ya, dengan penjelasan yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, untuk tajwidnya bisa langsung dipahami dengan mudah. Supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu saudara semuanya, bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran ya, supaya untuk bisa latihan agar lebih mempercepat bisa lancar membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembelian Al-Quran ini ya, bisa dibeli melalui video ini, karena produknya sudah kami sematkan di dalam video. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak di-endorse, sama sekali kami tidak disponsori. Jadi ini kami menyarankan, karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Kemudian kami buka Al-Quran ini ya, di dalamnya itu, di bawah tulisan Arabnya, itu sudah dilengkapi dengan tulisan Latinnya. Bahkan ada 2 tulisan Latinnya, maka ini dinamakan duo Latin. Jadi nanti ada tulisan Latin itu yang dibuat sesuai dengan pengucapan kita, seperti itu. Kami pikir ya, dengan kita sering berlatih ya, jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dulu Arabnya nih. Kemudian ketika kita membaca tulisan Arabnya dan menemukan bacaan yang kiranya kita merasa bingung ya, sehingga menyebabkan terbata-bata, maka untuk latihannya itu baca tulisan Latinnya, seperti itu. Dimana yang bingung baca tulisan Latinnya, baru baca lagi tulisan Arabnya, seperti itu. Kami pikir dengan kita latihan semacam itu akan lebih mempercepat untuk bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya, seperti itu. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-26. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-26 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya.
Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-26 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Oh ya, namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini ya, maka bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-26 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan sama-sama kita pelajari, jadi marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti ya bagi yang belum lancar, supaya untuk bisa melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelahnya kita jelaskan tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa tu'izzu man tasya'. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ta. Kalau setelah itu maka yang berposisi sebelah kiri yang kami maksud. Jadi ini nun sukun, setelahnya huruf ta, atau nun sukun, sebelah kirinya huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin ya, atau tanda baca tanwin seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu bentuknya ada berapa itu? Ada 3 ya. Nah, nomor 1 itu baris 2 miring di atas huruf. Nah, namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 tapi letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain atau tanwin kasrah. Yang nomor 3 itu dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanda baca tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita lihat huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Perhatikan hurufnya, ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati ya, huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Nih. Nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, huruf ta ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia begitu, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, baca Al-Qur'an nih ada nun sukun atau ada tanwin, setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu
bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Untuk huruf-hurufnya itu silakan dihafal dengan pelan-pelan. Sedangkan huruf ta itu masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apa yang dekat itu apanya gitu kan ya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf non dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, maka dikatakan aqrab. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Digunahkan. Yang dibaca samar itu apanya begitu. Bunyi nun sukunnya ini jangan dibaca man berbunyi n-nya jelas begitu man. Jangan berbunyi nunnya jelas man begitu, jangan, tapi disamarkan. Man seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian man-nya itu ya, suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Man tasya. Di sini sya dibaca panjang. Kenapa kok sya ini dibaca panjang? Nah, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib begitu kan? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad asli ya, atau mad tabi'i. Mad tabi'i itu kalau dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia bukan tabi'i bacaannya, tabi'i. Setelah huruf H huruf A. Cuman itu kami buat sesuai dengan pengucapannya begitu. Sesuai dengan pengucapannya mad tabi'i, supaya yang masih pemula tidak salah dalam mengucapkan nama madnya seperti itu. Maka itu kami buat huruf T, huruf H, huruf O tuh mad tabi'i. Kalau dalam kaidah bahasa Indonesia itu mad tabi'i tulisannya, tapi itu kami buat sesuai dengan pengucapan kita, mad tabi'i. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Jadi huruf mad itu ada 3. Ini kalau ditanya huruf mad itu ada berapa? Jawabannya ada 3. Apa saja huruf mad itu? Pertama, rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Itu huruf mad yang kedua, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sampaikan itu ya, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian huruf mad yang warna hitam itu ya, di dalam Al-Quran selain ditulis dalam formasi seperti warna hitam, nantinya juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Bentuknya bukan warnanya, bentuknya. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sedangkan ini sya dibaca panjang. Kenapa kok sya ini dibaca panjang? Penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Coba perhatikan dulu rumus 3 warna hitam pada media gambar di samping itu ya. Di situ ada alif ya tuh, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah tuh, baris 1 miring tuh, harokat fathah atau tanda baca fathah. Di bawahnya itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Begitu cara membacanya. Contoh dalam bacaan itu seperti ini nih. Ini sya ini dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Ini ada alif. Cuman di sini alifnya tuh yang kita temui disambung dengan huruf shin. Namun bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu yang kita perhatikan. Yang terpenting kunci utamanya itu ada alif dulu. Ini ada alif. Jika sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah baris 1 miring.
di atas huruf, baris satu miring di atas huruf ini namanya adalah harokat fathah atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita. Kalau sebelum yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi kalau masih bingung, supaya lebih mudah untuk diingat tuh seperti ini. Kalau ada alif, sebelah kanan alif ada ini. Ada harokat fathah nih, sebelah kanan alif itu berarti sebelah kanan kita kan. Ada alif, sebelah kanannya ada harokat fathah nih, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya sya dibaca panjang. Sya dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat ya, maka berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Wajib dibaca paling pendek itu 4 harokat ya. 4 sampai dengan 5 harokat seperti itu. 4 sampai dengan 5 harokat dipanjangkan. Tasya, tasya seperti itu. Wa tudhillu man tasya. Nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, kan tadi kami katakan ya, di mana ada nun sukun atau tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, di sini kita temui ada nun sukun lagi nih. Ada huruf nun, ada tanda sukun nih. Berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Ini nun sukun, setelahnya adalah huruf ta. Tadi ini nun sukun, setelahnya huruf ta. Berarti ini sama hukumnya. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Apa hukumnya tadi? Iya, hukumnya adalah ikhfa hakiki, dan dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Ini kita baca bagaimana tadi itu, dibaca samar bunyi nun sukunnya ya. Kemudian didengungkan. Jadi bagian malnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya, sepanjang 2 harokat kita gunnahkan. Man tasya. Sya dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Ini apa namanya? Nama madnya tadi sama dengan ini nih. Namanya adalah mad wajib muttasil. Sya rumus 3 warna hitam karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah nih, sehingga sya dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil berapa tadi? 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya. Tapi karena ini mad wajibnya itu kita sukunkan, mad wajibnya itu kita matikan. Kita berwakop nih di huruf hamzah ini. Maka mad wajibnya ini karena dia disukunkan boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh 4 harokat, 5 harokat sampai dengan 6 harokat panjangnya. Karena kita berwakop di huruf hamzahnya. Sedangkan ini tadi kan kita tidak berwakop di sini. Ini berwakop, maka boleh dibaca sampai dengan 6 harokat panjangnya. Kemudian dari segi sebab ya, dari segi sebab dan juga dari segi syaratnya, ini juga terpenuhi kalau misalkan dikatakan dengan mad arid li sukun. Karena sya ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, yakni huruf hamzah ya, dengan huruf yang kita matikan huruf hamzah ya. Maka dari segi sebab juga terpenuhi kalau dikatakan mad arid li sukun. Namun jangan sampai salah ya. Di sini tuh mad arid li sukunnya itu tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Biasanya kan mad arid li sukun itu dibaca dengan 2 harokat, dengan 4 harokat sampai dengan 6 harokat kan panjangnya. Maka di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Karena ini mad arid li sukunnya itu terjadi pada mad wajib. Sedangkan mad wajib itu ya, mad wajib itu tidak
tidak ada yang membacanya dengan 2 harokat, tidak ada. Wajib dibaca, namanya juga wajib ya, harus niat dibaca dengan 4 harokat minimalnya begitu. Nah, jadi ini biasanya itu lebih dikatakan dengan mad wajib dia. Tidak dengan mad arid li sukun. Namun kalau mau dikatakan mad arid li sukun ya silahkan saja begitu. Yang terpenting itu panjangnya itu yang terpenting, yang harus kita ketahui seperti itu. Ini katakan ini mad arid li sukun ya silakan begitu. Tapi ingat nggak boleh dibaca dengan 2 harokat begitu. Man tasya. Ingat ya, mad wajib yang kita sukunkan boleh dibaca 4 harokat ya, 5 harokat sampai dengan 6 harokat. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf hamzah, ini kita baca tasya. Jangan dibaca tasya'u. Jangan, salah. Mengapa kok huruf hamzah ini kok kita matikan, kok kita sukunkan begitu? Kenapa begitu kan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kan kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita ini berhenti kan ini ya, berwakaf kita ini di huruf hamzah nih. Untuk di sini huruf hamzahnya itu tidak dibaca panjang. Jadi kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingganya kita baca tasya. Kemudian ujung itu kita kasih nabar sya. Nah, kasih nabar gitu. Mengapa begitu? Gitu. Kalau berwakaf di huruf hamzah itu kita kasih nabar. Nabar itu apa? Nabar itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf yang di sampingnya seperti itu. Gitu. Ditekan. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya tuh qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya tuh berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, yang lebih utamanya itu ya kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu ya, berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Biyadikal khair. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf kha. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya itu jejer, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah begitu. Terjadi hukum lam sukun. Ini ada huruf alif lam ya, letaknya nih jejer nih. Berarti ini terjadi hukum tajwid ya. Jadi hukum lam ta'rif. Kita perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kha termasuk salah satu huruf daripada yang 14 di samping itu kan, huruf kha. Coba cari huruf kha. Termasuk huruf yang 14 di samping itu kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf kha. Huruf kha merupakan huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca jelas. Dibaca jelas, dibaca terang, jelas terbaca dia begitu. Kal, biyadikal. Terbaca kan huruf lamnya, huruf lam sukun ini kal seperti itu. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, huruf lamnya itu ada tanda sukunnya, itu lam qamariyah. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya kok ada tanda sukunnya nih, ada tanda huruf matinya nih, berarti itu alif lam qamariyah. Biyadikal khair. Nah, khair ini namanya adalah madlin atau madlayin. Namun perhatikan dulu media gambar di samping, huruf lin itu ada 2. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan kotak nomor 2.
Nah, kotak nomor 2 perhatikan di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah gitu kan ya. Nah, jadi contohnya tuh begini dalam Al-Qur'an nih. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah nih, baris satu di atas hurufnya harokat fathah, tanda baca fathah. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kemudian huruf linnya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan nih. Nah, maka dia menjadi madlin. Madlin itu dihukumi sama dengan mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh dibaca dengan 2 harokat ya, atau 4 harokat, atau 6 harokat seperti itu. Sehingga ini menjadi madlin karena huruf linnya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Ini huruf linnya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, yakni huruf ro di sini yang kita temui. Maka kita panjangkan khair seperti itu. Nah, kemudian huruf ro ini menjadi sukun khair. Jangan dibaca khairu. Kalau kita berhenti di huruf ro ini, jangan dibaca khairu, jangan. Huruf ro-nya kita sukunkan. Huruf ro-nya itu kita matikan. Mengapa kok huruf ro-nya itu kita sukunkan, kok kita matikan? Penjelasannya sama dengan di atas tadi itu. Kalau kita berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita berwakaf nih, berhenti nih ya di huruf ro. Untuk di sini huruf ro-nya tidak dibaca panjang, maka berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan seperti itu. Sehingganya kalau kita berhenti di huruf ro, kita baca khair. Nah, huruf ro-nya kita matikan. Kemudian huruf ro ini kan kedudukannya itu menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan. Menjadi mati sebab kita matikan kedudukannya, seperti itu. Maka kalau ada huruf ro sukun ya, sebelum ro sukun ada huruf ya sukun, ada huruf ro sukun sebelumnya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka huruf ro-nya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Walaupun di sininya nih ada harokat fathah nih. Nah, cuman kalau misalkan ada huruf ro sukun ya, kemudian sebelumnya ada huruf ya sukun, kita tidak perlu melihat huruf yang ini nih. Huruf yang ketiga ini nggak perlu, ini kan huruf ro pertama, huruf ya sukun kedua. Nah, huruf ketiganya barisnya tidak perlu kita lihat. Kalau ada huruf ro sukun yang sebelumnya ada huruf ya sukun ya, berarti huruf ro sukunnya dibaca tipis, dibaca tarkik. Khair. Nah, tipis begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam ya. Sama dengan di atas ini tadi, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, tadi sudah kami jelaskan di atas. Kemudian di sini innaka ala, di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan itu kami buat tujuannya supaya saudara yang masih pemula tidak sampai salah, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum. Jadi catatan kecil di bawah itu tujuannya untuk membedakan antara hukum gunnah dan juga hukum idgham, seperti itu. Karena kalau misalkan hanya kami jelaskan seperti ini, nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti yang masih pemula itu akan berpikir, berarti kalau kayak gitu semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Akan berpikir seperti itu, padahal tidak. Ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau misalkan sebelumnya itu kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin begitu. Atau kalau mim bertasydid ada kemasukan lagi mim sukun, hukumnya nanti bukan gunnah musyaddadah. Makanya supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau misalkan ditanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, jawab saja seperti itu. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu dijelaskan, karena itu kan hanya tambahan yang kami buat untuk memudahkan saudara yang masih pemula supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid, seperti itu.
Jadi ini kita bertemu dengan huruf nun bertasydid nih. Nah, ini kita bertemu dengan huruf nun bertasydid. Untuk kita memastikan bahwasanya huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, kita pastikan dulu. Perhatikan huruf sebelum nun bertasydid. Sebelah kanan huruf nun bertasydid ini perhatikan. Di sini perhatikan. Di sini nggak ada kan huruf nun sukun. Di sini nggak ada juga tanwin kan. Di sini juga nggak ada nun sukun dan nggak ada tanwin kan di sini. Maka berarti nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah musyaddadah, cara membacanya kita gunnahkan. Jadi di bagian innya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Innaka ala. Nanya pendek, innya yang kita tahan, kita panjangkan sebentar. Innaka ala. La dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kami ingatkan kembali ya, rumus 3 warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Yang warna hitam ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini. Atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan dia bentuknya baris satu miring seperti ini. Seperti ini, miring seperti itu. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2. Harokat sesuai dengan rumus 3. Ala kulli syai'in qadir. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Tadi sudah kami jelaskan ya. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Maka berarti huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Ini bukan mad lin tapi huruf lin. Maka jangan dipanjangkan. Kita baca syai'in. Jangan dibaca syai'an. Jangan begitu, salah, pendek. Syai'in. Karena huruf lin itu panjangnya itu di bawah daripada mad tabi'i. Syai'in seperti itu. Syai'in qadir. Tanwin setelahnya huruf qaf. Ini tadi huruf lin ini tadi kita baca lunak ya, kita baca lembut. Syai'in seperti itu. Tanwin setelahnya huruf qaf. Nah, tadi ya sudah kami katakan di awal tadi ya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, sudah kami katakan tadi ya. Ini ada tanwin di sini baris 2 di bawah huruf kasrotain, salah satu harokat tanwin daripada yang 3 tadi itu. Maka terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf qaf. Nah, huruf qaf ini yang harus kita ketahui. Kalau tadi huruf-hurufnya itu sudah langsung hafal begitu ya, sudah tahu nih apa hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki lagi. Cuman dia masuknya itu pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena jauh gitu. Apanya yang jauh? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh. Maka dikatakan ab'ad. Huruf nunnya mana? Huruf nunnya mana gitu kan. Nah, ini kan tanwin. Nah, coba kalau kita baca syai'in. Ada nun sukunnya kan di ujungnya tuh syai'in. Nah, seharusnya kan kita baca gitu kan, seharusnya kan syai'in. Nah, begitu. Jadi tanwin itu di ujungnya tuh ada huruf nunnya. Yang kelihatan, yang tampak ketika kita ucapkan. Kalau kita ucapkan dia kelihatan, tampak dia. Tapi kalau dari segi tulisan ya nggak ada. Ada huruf nun sukunnya nggak ada kan? Nggak ada kan huruf nun sukunnya nggak ada. Tapi kalau kita ucapkan dia tampak seperti itu. Syai'in. Nah, kemudian ini dibaca samar dan berdengung. Tapi ini dia bertemunya dengan huruf qaf. Sehingganya itu kalau ikhfa hakiki ab'ad itu ya dia tuh condong berbunyi eng. Ya, condong berbunyi eng. Maka ini kita baca syai'ing ing. Nah, ing kemudian ditebalkan karena huruf qaf ini termasuk salah satu huruf isti'ala. Ing
Jangan dibaca ing. Kalau ing tipis begitu nanti ke huruf kaf jadinya ditebalkan. Ing qadir. Nah, di bagian ingnya tuh suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja, tidak sepanjang 2 harokat kita gunakan. Ing qadir. Dir dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa menjadi mad arid li sukun? Perhatikan rumus satu yang warna hitam. Di rumus satu warna hitam coba perhatikan tuh. Di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasrah. Baris satu miring tuh harokat kasrah. Di atasnya tuh ada titik-titik tuh. Titik-titik di sana tuh maksud itu letaknya huruf. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Contohnya dalam Al-Qur'an tuh seperti ini. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasrah. Baris satu miring di bawah huruf. Nah, ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya ini kita baca panjang, sehingganya di kita baca panjang. Pada awalnya mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita temui huruf ra. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, ya, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ra. Kenapa kok huruf ra kita sukunkan? Ini kalau kita berhenti di huruf ra kita baca qadir. Jangan dibaca qadirun, jangan. Tadi sudah kami katakan ya, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan seperti itu. Kemudian huruf ra ini kan huruf ra ini menjadi sukun, menjadi mati kedudukannya. Sebelum ra sukun di sini ada huruf ya sukun, maka berarti dibaca tipis, dibaca tarkik. Tipiskan huruf ra-nya. Qadir. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para bapak dan ibu ya, guru ngaji yang lainnya yang juga mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang kurang pas dari yang kami sampaikan misalnya begitu, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan misalnya begitu ya, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Kami mengajak mari sama-sama kita buat video-video pembelajaran Al-Quran di media sosial ya, yang tujuannya untuk membantu, untuk memudahkan saudara-saudara kita yang belum lancar baca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.